Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Terutama kali yang aku ucapkan untuk kalian semua, ya, pewer Islamku, ya, khususnya untuk yang Islam, aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah yang kita lakukan bisa membentuk karakter kita menjadi lebih takwa, menjadi lebih lagi memahami bagaimana hidup dan kehidupan ini harus bersandarkan kepada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya sesuatu yang sangat menggembirakan, dan aku akan membagikan kabar kegembiraan itu untuk semua viewer yang mendukung eksistensinya channel ini hingga detik ini masih tetap bisa berkibar. Tepatnya Ba'da Isya, ya, tadi malam aku ditelepon oleh Ba'da Isya, berarti setelah tarawih, ya, aku bilang saja oleh bosnya Ayah Sophia, gitu aja lah, ya, bosnya Ayah Sophia, gitu. Dia baru saja mensahadatkan seseorang, yaitu yang bernama Richie, ya, sampai aku eja ini namanya, RICHIE, ya. Nanti bisa dicari di Facebooknya, ya, RICHIE, ya. Dan beliaunya tadi malam sudah resmi menjadi mualaf, ya. Ini cowok ini, Mas Richie ini, ya. Richie atau Ricky juga nggak tahu aku, ya. Namanya nama barat ini apa. Sesuatu yang menjadi surprise ketika ditanya oleh bosnya Ayah Sophia perihal kenapa hingga dia bisa memilih mualaf, maka yang disampaikannya adalah karena terinspirasi dengan sering menonton videonya Gus Beti. Aku nggak tahu video yang mana. Video yang ada di channelnya Subandi T. Sukoco atau videonya yang ada di Ayah Sophia, ya, aku kurang begitu jelas. Apakah dua-duanya dia tonton, ada yang di channel Subandi T. Sukoco, apakah yang di channel Ayah Sophia, karena tadi malam sempat berteleponan, ya, cuman kurang begitu jelas. Sepertinya dia cerita tentang yang di Gubuk. Kalau syuting yang di Gubuk itu berarti yang ada di channelnya Ayah Sophia. Tapi di channel manapun itu bagiku bukan sebuah masalah, dan aku akan membagikan kebahagiaan ini untuk kalian semua, ya, pendukung channelnya Gus Beti ini, ya, yang memang sengaja mengambil format comparative religion. Semoga apabila itu Gusti Allah catat sebagai amal soleh, maka amal soleh itu pun tercurahkan untuk kalian semua, sehingga kita sama-sama patut bersyukur atas mualafnya Mas Richie ini. Oke, itu sebagai mukaddimah, dan selanjutnya sesuai dengan suasana kita yang sedang puasa, mungkin kajian kita kali ini akan membahas topik yang beraroma puasa, gitu, ya. Tadi pagi aku kan begini, aku itu sering dimasukkan grup, ya, grup WA itu oleh siapa saja, ya, aku nggak peduli sih, ya, silahkan saja dimasukkan, ya. Aku tidak ada masalah di grup apapun dimasukkan, aku nggak ada masalah, ya, karena aku juga jarang waktuku nggak ada, ya, waktuku tersita habis, ya, untuk buat kajian, materi, shooting, editing, segala macam, membaca buku habis. Jadi aku jarang membaca apa yang
diunggah oleh teman-teman di WA. Cuman sekali waktu lah, kalau ada waktu luang itu aku baca ya, itu pun yang penting-penting saja sekilas. Kalau tidak ada waktu luang aku jarang membaca. Makanya ketika aku dimasukkan ke dalam grup WA, aku tidak masalah. Ketika ada yang mengeluarkan juga, aku juga ada masalah gitu. Lu masukin silakan, lu keluar juga kagak masalah gue. Memangnya gue pikirin gitu. Nggak ada masalah aku. Ya, jadi silakan saja. Cuman ada keuntungan kalau aku banyak dimasukkan ke grup-grup WA yang ada, itu aku bisa lihat informasi langsung. Itu biasanya langsung ke, kalau di handphone itu ke itu loh, yang suka menu gambar, video, itu apa namanya Le? Foldernya yang ada gambar, ada video, itu namanya apa? File manager. File manager itu ya. Aku, orang Jawa bilang jucuk, daripada aku buka satu-satu grup aku langsung jucuk. Ada informasi-informasi yang menarik yang bisa aku ambil, ya aku ambil begitu. Nah, tadi malam selepas sholat subuh ya, sambil rebahan aku membaca salah satu grup itu, kalau nggak salah grupnya dikasih nama grup Murtadin atau apa gitulah ya. Dan ada sesuatu yang tertarik yang ditulis oleh teman Kristen kita, dan aku akan menjadikannya bahan diskusi kita bersama. Begitu katanya. Ini berarti puasa awal yang dilakukan oleh Muhammad adalah puasa pagan, bukan puasa Islamik yang Allah turunkan khusus dari surga untuk menjadi tiang ibadah kaum muslim. Ini patut disesalkan. Puasa Asyura ala pagan Quraisy itu jatuh pada 10 Muharram, yang juga merupakan ketetapan kaum pagan sendiri. Entah dari mana, tetapi bukan dari Allah. Dan Muhammad nyaman-nyaman saja melaksanakannya tanpa ditegur Allah. Dalam kurung, atau Muhammad minta ampun kepada Allahnya. Hingga pada satu waktu lainnya di Madinah. Jadi kesimpulannya adalah saum, puasa Islam adalah puasa Asyura kaum pagan yang dicontek oleh Muhammad untuk Islamnya. Jadi wajar saja kalau kaum pagan jahiliyah menyebut Muhammad adalah orang gila. Mengingat Muhammad mengakal-akali mereka dengan mencontek bagian dari ritual-ritual keagamaan ajaran pagan Arab. Nah, ini yang diunggah oleh teman Kristen ya. Menarik ini untuk kita diskusikan. Tentunya ya, kalau aku mendiskusikan ini dalam sebuah forum resmi, yang aku mau tanyakan pertama kali, referensi mana yang dia ambil sehingga bisa menyimpulkan seperti ini? Referensinya mana? Ataukah sekedar cocokologi? Ya. Karena kita berbicara puasa ini ribet. Nanti puasa itu tidak hanya ada dalam perspektif teologis, dalam perspektif antropologis pun puasa itu ada. Sebagai contoh, dalam kultur Jawa mereka mengenal puasa dan macam-macam puasanya itu. Ada puasa ngebleng, ada puasa pati geni, ada puasa ngeruwot, ada puasa muti, macam-macam puasanya. Ya. Jadi puasa itu ada perspektif teologis, ada dalam perspektif antropologis. Ruwet ini. Bahkan di dalam prospek yang dikaitkan dengan mengusir setan, Yesus pun pernah mengatakan bahwa untuk mengusir setan-setan yang bandel itu diperlukan puasa. Masalahnya kita tidak tahu, atau kita tahu metafora yang dimaksudkan oleh Yesus, setan-setan bandel yang harus diusir dengan puasa itu apa? Jadi banyak
pelik tentang puasa ini. Bahkan seseorang ya, ketika dia ingin dikjaya, dia juga harus berpuasa. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang aktif dalam ilmu kanuragan. Ternyata dalam kesehatan juga orang mau dioperasi juga puasa. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan. Ritual puasa itu awalnya dari mana dan siapa yang melakukan ini? Ada yang bisa jawab? Sehingga kalau dikatakan di sini bahwa ya puasa Asyura itu adalah pagan dan Kanjeng Nabi Muhammad mencontek, buktinya apa? Anda punya referensi dari mana? Anda tidak hidup dalam ruang dan waktu saat itu. Soal pagan punya ritual puasa, it's okay, tidak ada masalah. Jawa pun, gak usah jauh-jauh ke Arab sana, punya ritual puasa. Seperti yang aku bilang tadi. Ya, jadi ini sebetulnya tidak lebih dari sebuah upaya ya seorang yang kuliah di Fakultas Cocokologi, sehingga dia mencocok-cocokkan antara puasa yang dilakukan oleh pagan Quraisy dan itu dibawa mengalir sehingga seolah-olah Kanjeng Nabi Muhammad itu mencontek. Pertanyaannya, kapan Kanjeng Nabi Muhammad pernah puasa Asyura? Kapan? Anda akan lari berhadis. Anda tahu secara hadis? Hadis itu ditulis 2 dan 300 tahun kemudian. Sebagaimana hadis itu bisa dijamin dia handal? Jadi tidak segampang ini menyimpulkan bahwa Muhammad mengakal-akali mereka dengan mencontek bagian dari ritual keagamaan ajaran pagan Arab. Tidak sesederhana itu. Dan Anda pun tidak begitu mengenal sejarahnya. Sebetulnya ada dualisme dalam puasa Asyura itu. Apakah dia dinisbahkan kepada pagan Arab atau kepada Yahudi? Jadi ini kurang lengkap cocokologinya ini, ya. Maka judul kajian kita kali ini adalah siapa mereka, ya. Siapa mereka? Siapa mereka, ya? Yang telah diwajibkan puasa sebelummu. Yang telah diwajibkan puasa sebelummu. Ini berbasis kitab suci, bukan hadis. Kalau kitab suci, dia absolut. Kalau hadis itu relatif. Ya. Jadi jangan ketidaksukaanmu terhadap Islam, informasi apapun kamu gunakan untuk melakukan sebuah pendiskreditan terhadap Islam. Itu namanya tidak akademik. Lah kalau informasi sampah kamu suguhkan, lah untuk apa? Makanya kalau kamu dapat informasi, tanya dulu terhadap memberi informasi, sehandal apa itu, ya. Kalau Al-Quran lebih enak kita diskusinya karena dia di sana absolut. Nanti ini akan bertitik tolak dari Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomornya nomornya 183, ya, 183. Nih, ya, judul kajian kita, siapa mereka yang telah diwajibkan puasa sebelummu. Mu itu kita ini, umat Islam ini. Siapa? Ya, oke. Sebelum ke sana, aku jelaskan dulu tentang sejarahnya Asyura, ya, supaya lebih lengkap. Tadi teman Kristen tadi itu nggak lengkap, dia punya sejarah. Ya, karena cocokologi itu bagaimana mau lengkap. Oke, sejarah puasa Asyura, ya.
Puasa Asyura sendiri secara bahasa berasal dari kata Asyura dalam bahasa Arab yang memiliki makna 10. Namun demikian, sedangkan secara istilah Asyura merupakan tanggal 10 itu yang dimaksudkannya itu pada bulan Muharram, bukan bulan-bulan yang lain. Ya. Tetapi secara bahasa Asyura itu 10. Namun demikian, 10 yang dimaksud itu adalah tanggal yang ada pada bulan Muharram, bukan bulan-bulan yang lain. Oke. Puasa Asyura merupakan puasa sunnah yang dilakukan setiap tanggal 10 Muharram, yang itu ada itu jauh sebelum perintah puasa Ramadan turun. Ya. Sejarah puasanya Asyura bahkan telah ada ya sebelum puasa Ramadan diwajibkan. Ya. Jadi kisahnya seperti ini. Ini kisah ya, benar atau tidaknya, handal atau tidaknya, tapi ini yang beredar di pemikiran-pemikiran yang ada, di publik yang beredar seperti ini. Ya. Rasulullah mulanya berpuasa di hari Asyura saat berada di Makkah. Jadi diawali di Makkah. Kanjeng Nabi Muhammad puasa Asyura sebelum hijrah ke Madinah. Namun saat itu Nabi belum memerintahkan umat Islam untuk ikut berpuasa di hari Asyura. Ya. Jadi Nabi berpuasa Asyura itu di Madinah. Di Makkah sebelum hijrah, dan saat itu belum diperintahkan kepada umat Islam. Ini kata berita yang kita terima secara public knowledge ya. Oke. Puasa Asyura telah dilaksanakan sejak zaman jahiliyah oleh orang-orang jahiliyah Quraisy dan Rasulullah. Coba. Dari sini aja sudah aneh. Akankah seorang kanjeng Nabi yang dia mengikis habis pagan-pagan Arab jahiliyah, lalu dia melaksanakan sebuah ritual ibadah yang itu dikatakan berasal dari pagan Arab jahiliyah? Itu logikanya di mana? Ya. Disinilah kita dipakaikan kecerdasan. Kanjeng Nabi Muhammad itu ingin mengembalikan Arab-Arab pagan yang sudah lama, sudah jauh menyimpang dari ajaran Kanjeng Nabi Ibrahim yang diwariskan kepada Kanjeng Nabi Ismail dan turun-menurun, sudah jauh menyimpang menjadi pagan, ingin dikembalikan kepada ajaran Allah. Kok ini dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad berpuasa bersama Arab-Arab pagan jahiliyah itu puasa Asyura? Itu logikanya di mana? Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini ada hadisnya nantilah aku baca ya. Makanya hadis ini Muslim semua ini. Ya. Tapi ternyata puasa ini dilaksanakan juga oleh orang Yahudi sebagai wujud rasa syukur atas keselamatan mereka dalam peristiwa ditenggelamkannya Firaun ya dan tentaranya di Laut Merah. Ya. Itu rasa syukurnya itu puasa Asyura. Nah, terus supaya agak bagus ceritanya dibikin begini. Untuk membedakan dengan ajaran Yahudi, umat Islam disunahkan juga berpuasa pada tanggal 9 atau 11 Muharram secara beriringan. Ya. Oke. Tadi kan di Mekah sudah berpuasa Asyura dan itu dilaksanakan oleh bersama-sama kafir pagan. Setelah di Madinah, ternyata orang Madinah juga melaksanakan, orang-orang Yahudi ya. Karena memang secara sejarah awal-awal Islam itu komunitas ahli kitab itu tidak signifikan, tidak ada secara signifikan di Makkah, adanya di Madinah. Itulah mengapa surat-surat Madaniyah itu lebih bernuansa polemis antara Islam dan ahli kitab, bukan ayat-ayat Makkiyah. Ya. Oke. Selanjutnya ya, setelah di Madinah, ternyata orang Yahudi juga menjalankan puasa itu untuk memperingati bagaimana
Fir'aun itu ditenggelamkan, begitu juga tentaranya, sehingga tidak bisa menghabisi Kanjeng Nabi Musa dan pengikutnya. Gitu. Ya. Nah, setelah itu, ini kata cerita nih ya, barulah Kanjeng Nabi Muhammad itu memerintahkan puasa kepada umatnya. Nah, itu setelah di Madinah, gitu ya. Oke, itu ceritanya seperti itu. Yang publik terima itu seperti itu. Itu benar atau tidak itu cerita seperti itu? Seperti tadi kan aku sudah nyatakan kejanggalan. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang kita ajukan, Asyura itu basicnya kemana dulu? Ini dulu. Apakah dia ke Arab pagan? Ini harus clear. Atau ke Yahudi? Ini harus clear. Untuk teman Kristen kita tadi kan dia hanya menukil Arab pagan, padahal Yahudi juga melaksanakan. Sekarang pertanyaannya, Asyura ini sebetulnya berbasik dari ritualnya Arab pagan atau Yahudi? Ini kan harus clear dulu. Kalau di sini clear aja tidak, bagaimana orang akan percaya terhadap cocokologi seperti itu? Itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Sehingga kalau aku buat sketsanya itu bisa seperti ini, ya, seperti ini. Aku hapus ini, ya. Ini puasa Asyura. Puasa Asyura dulu ya, karena setelah ini nanti kita bahas Ramadan. Ya. Ini Kanjeng Nabi, ini puasa. Puasa ya, ini di Makkah bersama ya pagan Arab ya, pagan Arab, tetapi ini umatnya belum diperintahkan, ya. Oke, kemudian setelah itu Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Ya kan? Hijrah ke Madinah. Di sini ya, ternyata sebentar. Ya. Kanjeng Nabi ya hijrah ke Madinah. Di sini ternyata Yahudi juga iya. Yahudi. Ya. Barulah di sini diperintahkan untuk puasa Asyura kepada umatnya. Ya. Ceritanya tuh begini yang tersiar. Umat diperintahkan puasa. Cari no yang hitam, di sana. Sudahlah. Ya. Aku gambarkan dulu sketsanya ya. Basicnya puasa Asyura. Ini di Mekah. Ya. Kanjeng Nabi puasa Asyura bersama pagan Arab. Belum diperintahkan kepada umatnya. Setelah hijrah ke Madinah, Kanjeng Nabi ketemu Yahudi. Ya. Oh, ternyata Yahudi juga puasa Asyura, maka berpuasalah bersama Yahudi, lalu diperintahkan kepada umatnya. Begini sketsanya kalau kita gambarkan. Ini aku belum bicara tentang puasa Ramadan ya. Masih ini, ya. Belum puasa Ramadan. Ya. Yang jadi pertanyaan kita tadi adalah puasa Asyura ini sebetulnya berbasickan Arab pagan atau berbasickan Yahudi. Ini yang jadi masalah. Ini harus clear dulu. Kalau ini tidak clear berarti bohongnya ketara. Itu loh. Bohongnya ketara. Kapan Kanjeng Nabi puasa Asyura? Kapan Kanjeng Nabi mau mengikuti ritual Arab pagan? Kapan Kanjeng Nabi mau mengikuti Yahudi? Karena perintah itu harusnya datang, bukan seharusnya, harus. Ini dari Allah, ya, lewat Jibril, baru ke Kanjeng Nabi. Ini nggak ada Kanjeng Nabi ikut-ikut Arab pagan, ikut-ikut Yahudi ngapain? Kalaupun ada ritual yang dilakukan oleh Yahudi
seperti nanti yang aku jelaskan di sini, itu harus berdasarkan perintah dari Allah lewat Jibril, baru disampaikan ke Kanjeng Nabi. Inilah proses yang namanya sami'na wa ata'na. Nggak mungkin Kanjeng Nabi mau sami'na kepada selain Allah, nggak mungkin. Itu sudah logikanya nggak nyambung. Hadis ada mas, hadis tinggal hadis, mari tunjukkan hadisnya. Kalau aku tolak hadis itu bagaimana? Bagaimana aku akan menerima hadis yang itu bertentangan dengan Islam itu bagaimana? Islam itu pewahyuan, bukan ngikut-ngikutin orang. Pagan begini, oh kita ikut begini. Ya. Nanti Yahudi begini, oh kita ikut begini. Bukan begitu. Apa yang diperintahkan Allah itu yang kita laksanakan. Jadi kalaupun nanti ada, seperti ini yang aku jelaskan, ritual yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, makanya pertanyaannya kan, siapa mereka yang telah diwajibkan puasa sebelummu? Ini artinya sebelum orang Islam sudah ada yang berpuasa lebih dulu. Itu siapa? Nah, karena diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya, maka kita ikut. Kalau nggak ada, yang enggak. Bukan model seperti ini. Pagan puasa Asyura, ikut puasa Asyura. Yahudi puasa Asyura, ikut puasa Asyura. Kapan Kanjeng Nabi mau ngikuti orang-orang lain? Orang dia Nabi kok. Ini ceritanya masih belum ending. Endingnya nanti dibangun begini. Ketika 2 Hijriah turun perintah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini. Ya. Barulah nanti orang diwajibkan puasa Ramadan dan puasa Asyura ini menjadi alternatif. Nggak nampak. Ini nggak nampak. Oke. Kalau di sini nampak. Nah, ini nanti ada puasa Ramadan ya. Seperti sekarang ini. Barulah nanti ya setelah ini tahunnya 2 Hijriah ya. 2 Hijriah. 2 Hijriah turunnya ayat ini. Ya. Barulah setelah ini ada, puasa Ramadan ada, puasa Asyura ini menjadi alternatif. Mau ya dilaksanakan, nggak mau ya ditinggalkan. Jadi kemasan-kemasan yang dibangun dan itu menjadi public knowledge, ya seperti ini. Sementara apakah ini benar? Gitu loh. Sketsanya seperti ini yang dibangun. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang sudah salah kaprah lagi. Sekarang bagaimana kita akan mengatakan Kanjeng Nabi itu mau mengikuti ritual ibadahnya orang pagan itu otak sebelah mana bisa menerima pemikiran seperti itu? Dan otak sebelah mana orang Yahudi itu ditiru ya, dicontek seperti mencontek yang katanya tadi Arab pagan oleh Kanjeng Nabi. Itu otak mana yang bisa menerima? Karena apa? Aturan-aturan dalam Islam itu turun melalui sebuah proses yang namanya pewahyuan. Seperti aku gambarkan tadi. Ya, bukan hasil mengamati lingkungan terus dijadikan itu bagian dari Islam. Nah, itu namanya kan bukan agama kalau gitu. Itu jadinya nanti budaya. Oke ya. Sudah aku jelaskan ya. Ada sebuah kejanggalan. Asyura itu sebetulnya berbasik pagan atau berbasik Yahudi. Itu harus dijelaskan dulu. Kalau kita mau main ini. Baru nanti sebetulnya Yahudi yang meniru pagan atau pagan yang meniru Yahudi. Ya. Jadi tidak sesederhana mengatakan oh, Nabi Muhammad mencontek. Ngapain mencontek? Oke, ini aku hapus ya. Ini aku hapus. Ya. Sekarang aku akan menjelaskan hadis-hadisnya dulu. Kalian ketahui sebuah hadis apa itu matannya, ini teman-teman Kristen mungkin nggak tahu matan ya. Matan itu kontennya, isinya, kalau sanad itu urut-urutan perawinya ya. Itu terlalu berlebihan, itu salah satu tanda itu palsu sudah hadis itu.
Itu salah satu tanda ya. Kalau isinya itu terlalu lebay itu sudah suatu tanda bahwa itu hadis palsu gitu. Jadi nggak semua hadis diamini gitu loh. Makanya teman-teman Kristen, kalau kamu mau berdiskusi tentang Islam, jangan semua informasi sampah tentang Islam kamu terima. Orang informasi nggak benar, informasi sampah kamu terima. Ya, oke, ini salah satu hadisnya. Ini Muslim semua ini. Makanya aku bilang, ya, kalau ada hadis Sahih, Bukhari, Muslim terus diterima, nanti dulu. Sesuai dengan logika akal, sesuai dengan firman dalam Al-Quran, itu baru diterima. Meskipun dia ditulis sahih 10 kali sahih, kalau dia sudah bertentangan dengan logika akal, apalagi menentang Al-Quran, buang itu hadis. Nggak ngurus hadis riwayat siapapun, buang. Ya. Oke, ini hadis pertama. Ini ketika puasa Ramadan 2 Hijrah turun ya. Maka Muslim ini, hadis riwayat Muslim mengatakan, siapa yang suka puasa di hari Asyura, silakan ia berpuasa, dan siapa yang tidak suka boleh. Nah, tuh ya. Jadi Pak Muslim ini meriwayatkan Kanjeng Nabi mengeluarkan hadis, siapa yang mau puasa boleh, yang nggak puasa juga boleh gitu ya. Setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Itu hadis pertama. Hadis kedua, kalau yang tadi kan masih mending lah gitu ya. Ini hadis kedua ini mulai lebay nih. Begini katanya. Seutama-utamanya salat setelah salat wajib adalah salat pada sepertiga akhir malam. Dan seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maksudnya Asyura. Ya. Lebaynya mulai nampak dia, ya. Ini hadis seperti ini. Ini juga Muslim ini. Ini yang keterlaluan ini. Adapun puasa Asyura, aku memohon kepada Allah agar puasa tersebut bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Bayangkan. Ini yang Muslim juga ini. Ini kan kebangetan lebaynya. Dosa setahun sebelumnya, bukan sesudahnya. Sebelumnya setahun dosanya sudah dihapuskan dengan puasa Asyura. Dengan hadis model begini ente percaya? Pakai otak. Beragama itu pakai otak, bukan pakai dengkul. Ya. Apapun yang terjadi, ya, referensi tertinggi di dalam Islam itu Al-Quran. Sedangkan dalam hadis, hati-hati. Karena hadis itu ditulis antara 200-300 tahun kemudian. Dan banyak orang kepentingan di sana. Bahkan Nabi juga memperingatkan harus hati-hati. Hadis Israiliyat. Gitu loh. Belum lagi nanti kalau kita berbicara hadis-hadis politik. Wah, tambah ndak karu-karuan. Ya. Jadi gitu. Kalau ketemu hadis, gunakan akal sehatmu, cari referensinya bertentangan enggak dengan Al-Quran. Kalau sudah bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan Al-Quran, mau ditulis 1000 kali sahih pun buang. Nggak usah diikuti. Oke? Jadi teman-teman Kristen, ya, kalau kalian mau berdiskusi dengan teman-teman Islam, jangan suguhkan informasi sampah. Percuma. Ya. Nggak laku itu. Ya. Oke. Jadi tapi bagaimana ya? Selama tidak dimulai dengan niat baik memang sulit. Tapi kalau kita niat baiknya itu memang mau masuk dalam dunia akademis yang mengedukasi, itu setiap informasi itu dicari dulu kehandalannya tuh gimana. Ibarat dalil itu handalnya seperti apa. Jangan karena kamu tidak suka dalil-dalil sampah pun kamu terapkan. Ya sudah, memang dasarnya tidak suka, mau dikasih tahu juga repot. Oke.
Sekarang kita akan membahas Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 183 ini ya. Udah berapa lama? Masih setengah jam. Tenang saudaraku. Ya. Karena nanti ini akan menjawab tuduhan teman-teman Kristen kita yang tadi. Ya. Cuman ini dia berputar dulu, ya, tidak strike dia, circle dulu. Oke. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman Kristen yang mengatakan, kenapa terjemahan-terjemahan Al-Quran itu banyak tanda kurungnya? Satu, aku jawab, ketika bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa lain, itu tidak bisa 100% persis, itu tidak bisa. Tidak bisa. Maka disitulah pentingnya original teks, bukan terjemahan. Kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda. Makanya seandainya masih ada Bible dalam original teks dan kita sandingkan dengan terjemahannya, itu kita bisa tidak setuju dengan terjemahan itu. Kita kan sudah dikooptasi oleh si penerjemah. Gitu loh. Ya, makanya itu pentingnya original teks, dan aku jelaskan sekarang. Adanya tanda kurung di dalam ya terjemahan-terjemahan Al-Quran itu bukan untuk merubah substansinya, tetapi untuk lebih mempermudah pembaca mengerti substansi apa yang mau disampaikan. Message-nya itu apa yang mau disampaikan oleh Al-Quran. Itu loh. Artinya kalau tanpa dalam tanda kurung itu kamu ngerti, ya itu nggak usah dipakai. Gitu loh. Seperti kenapa dia bersepeda naik roda 3? Karena belum bisa roda 2. Kalau sudah bisa roda 2, ya roda yang satu dibuang. Ngapain juga naik roda 3? Gitu. Ya. Nah, tanda kurung itu untuk mempermudah. Karena apa? Tidak ada suatu bahasa yang pas diterjemahkan ke bahasa yang lain. Tuh. Ya. Aku nggak tahu ini bisa kita selesaikan satu sesi atau akan terpotong oleh sholat asar ya. Kalau terpotong berarti kita bikin 2 sesi. Tapi mengalir aja lah, ya santai aja. Surat ini itu Arabiannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Tuh ya, original teksnya mengatakan begitu. Terjemahannya ya. Terjemahannya nih ya. Kalau kamu buka Depak atau buka yang lain itu begini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pertanyaannya, ada nggak diksi orang di situ? Nggak ada. Nggak ada. Diksi orang tuh nggak ada. Apalagi nanti akan jadi kacau. Di bawahnya tuh dia orang sebelum kamu, bukan orang-orang sebelum kamu. Karena kalau orang-orang itu berarti puasa itu sudah menjadi amalan yang umum, yang general. Tapi kalau orang cuma satu orang, beda. Ya. Inilah kalau kita tidak piawi dalam memahami teks originalnya, akhirnya kita menjadi korban terjemahan. Maka dari itu sebetulnya kalau kita mau terjemahkan secara tekstualnya itu begini loh bunyinya, ya. Hai, ya. Hai yang beriman, ya, telah diwajibkan. Ini telah ya, ada keterangan waktu telah ya. Ini nanti bisa jadi masalah ini kalau nggak dipahami. Ini aku jelaskan fiilnya apa ya. Ada fiil mudhore, ada fiil madi. Ini harus dipahami nih ya. Hai yang beriman, telah diwajibkan ya atas kamu nih,
untuk berpuasa, ya, untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan, sebagaimana telah diwajibkan, ya, telah diwajibkan kepada sebelummu, Munya ini jamak ini, ya. Makanya aku tahu ini gunanya tanda kurung seperti ini. Ini teman-teman Kristen yang suka tanya supaya tahu. Munya ini kan kita nggak tahu single atau plural. Di sini plural munya karena dia pakai sebentar. Begini dia bunyinya begini. Aladina min qablikum. Nah, pakai kum dia, sebentar nggak nampak ini ya. Tatakun ya. Qablikum tatakun. Jadi kum ini jamak ini. Ini gunanya tanda kurung. Bukan berarti ini merubah substansi, bukan. Memang kadang-kadang ada juga yang memberi tanda kurung itu dia nggak duduk tekstual, tapi dia keliru. Ada juga memang. Tapi pada prinsipnya tanda kurung itu untuk memperjelas kemana yang dimau. Nah, di sini ada nggak kata orang? Ada nggak kata orang di sini? Nggak ada kan? Kalau kamu gini aja sudah ngerti ya sudah. Nggak usah pakai kata orang. Kalau seandainya ada orang baca Al-Quran dengan terjemahan tekstual seperti mengerti, ya sudah, nggak usah harus tanda kurung. Ini juga nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Kalau dia udah tahu bahwa kum itu jamak, nggak perlu. Gini aja. Udah. Tetapi kan tidak semua orang tahu, maka diberi guiding, ya. Guidingnya itu, ya, ini kumnya ini jamak. Ya, nah, yang beriman, hai yang beriman, ini juga jamak ini, ya. Siapa yang dimaksud beriman? Ya di sini maksudnya orang-orang. Yang beriman itu jelas mengacu kepada orang, nggak mungkin mengacu kepada pohon, ya. Ini orang, ya. Ini jamak, ya kan? Nah, sekarang ya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada sebelummu. Kepadanya ini kemana? Kepada sebelummu ini maksudnya kemana? Ya, ya tentunya dia kembali ke sini. Siapa? Kalau di sini disebut amanung itu orang-orang yang beriman. Ini loh, ya. Jadi kalau lengkapnya, jadi bukan orang, karena ada terjemahan itu orang dengan orang-orang beda, bos. Karena dia harus kembali ke sini, ya. Hai yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada sebelummu. Hai yang beriman siapa? Orang-orang. Dia jamak orang-orang yang beriman. Diwajibkan kepada siapa? Kepada sebelummu itu siapa? Kepada orang-orang sebelummu. Dia kembali ke sini konteksnya. Ya. Baru nanti aku akan jelaskan tentang kata kutiba. Kutiba. Ini kan tadi amanu ya. Sekarang kutiba. Nih. Telah diwajibkan. Ya. Di sini telah diwajibkan. Berapa jam nih? 4 sudah masuk asar. Ya. Sudah masuk asar.
Jadi gini aja, karena sudah masuk asar kita bikin dua seri ya. Dua seri. Ini seri pertama ini. Nanti bikin seri pertama lah ya. Ini seri pertama. Ya. Tapi setidaknya di sini kamu nanti sudah mendapatkan gambaran. Siapa mereka yang telah diwajibkan puasa sebelummu, sebelum kita itu siapa? Gitu loh. Dari sini kamu sudah dapat jawaban. Siapa mereka? Nanti itu akan memberikan sebuah argumentasi handal untuk mengatakan bahwa cocokologi yang dibikin oleh teman Kristen itu mentah. Ya. Karena tidak mungkin seorang nabi itu ngikut-ngikut apa yang ada terjadi di lingkungannya, baik itu agama orang lain, baik itu budaya orang lain. Apalagi aku sudah bilang bahwa agama itu berdiri di atas budaya. Teologis dan antropologis itu tidak sejajar. Gitu loh. Nggak bisa. Dan ditambah lagi, dalam Islam itu wahyu. Apa yang diwahyukan? Ya. Apa yang diwahyukan? Jadi bukan apa yang ada di lingkungan dia copy paste. Bukan, ya. Makanya sesuatu yang sekiranya sepertinya benar, tapi ternyata itu meleset dari nilai-nilai kebenaran, itulah yang namanya cocokologi. Dan aku belum nemu fakultas cocokologi itu ada di universitas mana, belum nemu aku, ya. Tapi apabila kita menyampaikan sebuah wacana dan disimpulkan tanpa sebuah argumentasi yang handal, ya itulah cocokologi. Oke? Karena sebentar lagi adzan asar ya. Dengan begitu maka tidak bisa aku selesaikan satu seri dan besok akan kita lanjutkan seri kedua menuntaskan siapa mereka, ya. Mereka ini siapa? Ya. Oke, itu dari aku. Jadi besok aku akan mulai start menjelaskan tentang kutiba ya. Tadi kan amanu ya. Ini sudah masuk ke sini. Itu dari aku, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.